Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim telah menghimpun kita di tempat ini untuk melaksanakan salah satu dari sekian banyak kewajiban yang telah Ia embankan untuk kita, yakni melaksanakan ibadah Jum'ah. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, hari ini Allah hidupkan kita di hari yang spesial, hari Jumat, di bulan dan di momentum yang juga spesial. Karena hari ini adalah hari yang berdekatan dengan dua sejarah penting dalam sejarah kita sebagai manusia dan sejarah kita sebagai warga negara Indonesia. Dalam konteks keislaman, kita hari ini berada di sebuah momentum yang berdekatan dengan hari kelahiran manusia yang kita yakini akan menjadi teladan di sepanjang masa, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam konteks kebangsaan, hari ini kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat kemerdekaan 81 tahun lamanya untuk kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sejumlah hal. Yang pertama, tentu kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat kemerdekaan kepada kita. Bagaimana cara mengisinya? Imam Al-Mawardi di dalam kitab Adabud Dunya Waddin telah menyampaikan sejumlah hal kepada kita. Menurut beliau, kalau sebuah komunitas bangsa ingin menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, maka hal pertama yang harus kemudian dipenuhi oleh bangsa itu adalah ad-dinun muttaba'un. Manusia yang ada di kawasan itu haruslah menjadi manusia-manusia yang memperhatikan dan menegakkan, juga mengaplikasikan nilai-nilai agama. Di dalam ayat suci Al-Quran kita bertemu dengan sebuah ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah berjanji kepada kita semua, apabila di sebuah komunitas penduduk, apabila di sebuah komunitas bangsa dan negara, ahlul qura'nya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kata Allah, bangsa itu akan dihujani oleh berkah baik dari langit maupun dari bumi. Ikhwatu iman sidang Jum'ah yang berbahagia. Apabila hari ini kita melihat di tengah-tengah kita masih diberikan begitu banyak ujian, begitu banyak cobaan, maka ada baiknya kita semua melakukan muhasabah diri, muhasabah berjamaah. Sudahkah kita semua menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Pada sebagian orang ada yang kemudian bertanya dan mempertanyakan ayat ini. Apakah iya kalau sebuah bangsa, sebuah negara beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka negara itu akan jadi negara maju? Bukankah ada sejumlah negara yang kemudian tidak memiliki struktur keimanan, tapi lalu kemudian Human Development Index-nya tinggi, indeks pembangunan manusianya tinggi, terkategorikan sebagai negara maju? Maka izinkan saya menyampaikan sebuah fakta. Di Asia ada sejumlah dan sekelompok negara maju. Ada di wilayah Asia Timur. Kita bisa bertemu dengan Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Negara-negaranya maju. Pertumbuhan ekonominya jauh lebih baik ketimbang kita. Tapi ada hal yang unik.
Jepang dan Korea Selatan sampai hari ini adalah negara dengan jumlah orang bunuh diri paling tinggi di dunia. Kenapa ada fakta semacam itu? Karena ternyata manusia apabila tidak memiliki struktur keimanan, lalu kemudian ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, nalarnya tidak bisa menyelesaikan persoalan itu, maka shortcutnya adalah dia berhenti hidup di dunia, lalu kemudian ia mengakhiri hidupnya. Berbeda dengan sebagian besar dari warga bangsa kita. Kita pendapatannya tidak sebaik mereka. Tapi kemudian ketika Allah menguji kita, ketika kita berhadapan dengan masalah, kita masih menemukan kosakata sabar yang tentu tidak boleh diartikan sebagai sikap pasrah, menerima apa adanya, tapi justru adalah sikap resilience, ketahanan kita untuk menahan beban, dan di saat yang bersamaan kita meningkatkan ikhtiar maksimal agar Allah lebih mencintai kita. Ikhwatu iman sidang Jum'ah yang berbahagia. Yang kedua adalah sultanun qahirun. Apabila sebuah bangsa ingin jadi bangsa yang baik, bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, maka bangsa itu harus memilih pemimpin yang memiliki strong leadership, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki 4 karakter yang melekat pada dirinya: sidiq, amanah, fatanah, dan tabligh. Dulu kosakata sidiq, amanah, fatanah, dan tabligh adalah kosakata yang melekat di telinga kita, diajarkan oleh guru-guru di sekolah dasar kita, diajarkan oleh guru-guru di madrasah diniyah kita. Sidiq bukan hanya berarti benar dalam berucap, karena kalau hanya sekedar benar dalam berucap, kita tidak kekurangan kata-kata baik. Sidik bukan hanya berucap baik, tapi berlaku baik, bertindak baik. Maka di dalam ayat suci Al-Quran ada ancaman bagi mereka yang hanya bisa berbicara baik tapi tidak melakukan tindakan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah bagi mereka yang hanya bisa memproduksi kata-kata baik, tapi mereka lalai melakukan tindakan baik. Kalimat ini tidak boleh hanya kita tujukan untuk pemimpin bangsa, pemimpin negara, pemimpin kewilayahan. Tapi kalimat ini juga harus kita tanyakan pada diri kita. Ketika kita mengajarkan anak-anak kita, putra-putri kita tentang kebaikan, maka pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi teladan kebaikan bagi anak-anak kita? Andaikan kita ingin anak-anak kita menjadi penghafal Quran, andaikan kita ingin anak-anak terbiasa untuk ruku dan sujud di masjid, andaikan kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbiasa bangun di sepertiga malam terakhir, sujud dan ruku kepada Allah, maka pertanyaannya, sudahkah kita melakukan hal yang sama sebagai bentuk keteladanan kepada anak-anak kita? Dulu ketika di kampung saya diajarkan oleh kiai-kiai saya. Mereka mengajarkan kalimat yang teramat sangat sederhana. Nah, suatu saat ketika usiamu menua, kamu boleh saja gagal jadi pebisnis. Kamu boleh saja gagal jadi pengusaha. Kamu boleh saja gagal di dalam predikat-predikatmu yang lain. Tapi Bapak mendoakan agar kamu tidak gagal menjadi ayah. Tidak gagal menjadi orang tua. Jadilah ayah yang baik. Karena perubahan baik di Republik ini hanya akan terjadi apabila rumah-rumahnya sudah baik. Ikhwatu iman yang saya muliakan. Yang kedua adalah amanah. Kalau sebuah negara ingin baik, maka kemudian sultanun qahirun harus baik. Dan ciri khasnya adalah amanah, tidak khianat. Oleh sebab itu ajarkan pada diri kita, ajarkan pada anak-anak kita untuk bersikap amanah. Sebesar dan sekecil apapun amanah yang kemudian Allah berikan pada diri kita, mari kita laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Bagi Bapak yang hadir di tempat ini, yang kemudian atas otoritas negara Bapak diberikan amanah sesuatu, maka tegakkan amanah itu. Rasul telah memberikan kabar gembira, nanti di yaumul jaza, orang-orang yang pertama kali akan masuk ke dalam surga bukanlah orang biasa,
tapi para pemimpin yang mampu menegakkan keadilan, para pemimpin yang mampu menghadirkan kesejahteraan dan kedamaian, para pemimpin yang membuat hati umatnya tenang, mereka akan diberikan first place untuk masuk ke dalam surga, baru kemudian diikuti oleh kita sebagai rakyatnya yang taat tunduk pada Allah dan Rasulnya. Tapi di balik itu ada tazkirah. Kata Nabi, penghuni pertama kali neraka itu adalah mereka yang kemudian diberikan beban amanah, lalu kemudian mereka berkhianat atas amanah tersebut. Ikhwatu iman sidang Jum'ah yang berbahagia. Yang ketiga adalah fatanah. Kalau sebuah bangsa ingin jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, maka pemimpin bangsanya harus menjadi pemimpin yang cerdas. Oleh sebab itu, kita diajarkan oleh sejarah bahwa salah satu hal yang kemudian akan mampu membuat derajat sebuah bangsa lebih naik, lebih tinggi, lebih beradat, lebih bermartabat, lebih bermarwah adalah ketika sebuah bangsa memperhatikan pendidikannya. Ada kalimat di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Orang Jepang mungkin tidak membaca itu, tapi sejarah membuktikan ketika tahun 45 Jepang dibombardir, 2 kota industrinya diluluh lantakan oleh sekutu, Hiroshima dan Nagasaki. Beberapa hari selepas itu kaisar mengumpulkan orang-orang, kaum cerdik pandai di tempat itu, para pejabat di republik itu, komandan yang tersisa di republik itu. Dan yang menarik, yang pertama kali yang ditanyakan bukan berapa banyak orang kaya yang tersisa, bukan berapa banyak pejabat yang tersisa, bukan berapa banyak komandan yang tersisa, tapi pertanyaan pertamanya adalah berapa banyak guru yang tersisa. Sulit rasanya bangsa ini bisa menjadi bangsa yang beradab dan bermartabat, berkemajuan, kalau kita tidak memberikan penghormatan yang paling mulia pada guru-guru kita yang telah memberikan cahaya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu izinkan khatib menitipkan pesan. Apabila di lingkungan kita bertemu dengan para guru, dengan para mursyid, dengan orang-orang yang memberikan pencerahan pada peradaban, maka mari kita memberikan penghormatan sebaik-baiknya kepada mereka, agar kemudian negara ini lebih beradab dan bermartabat di masa yang akan datang. Hadirin ikhwatu iman yang saya muliakan. Yang keempat adalah tabligh. Mari kita pilih pemimpin yang komunikatif, yang bisa berbahasa dengan baik, berbahasa dengan santun, memilih diksi yang menghadirkan ketenangan. Kita diajarkan kelas 2-3 SD tentang ejaan yang disempurnakan. Kita diajarkan kelas 3 SD bagaimana membangun sebuah kalimat yang baik dan benar. Benar itu subjek, predikat, objeknya ada. Tapi ada baik. Baik itu nilai rasanya menghadirkan ketenangan dan keteduhan. Mari kita belajar menjadi pemimpin-pemimpin yang demikian. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Berikutnya syarat baldatun thayyibatun warabun ghafur adalah adlun syamilun. Sebuah negara itu akan menjadi negara yang baik, yang aman, damai dan sejahtera, berkeadaban dan berkemajuan apabila di dalam negara tersebut hadir keadilan. Dalam Al-Quran ada kalimat i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Keadilan itu mendekatkan kita pada ketakwaan. Oleh sebab itu jadilah perilaku pribadi-pribadi yang berlaku adil. Ada peristiwa penting ketika Umar menjadi Amirul Mukminin. Tiba-tiba Umar didatangi seseorang yang ingin mengadukan nasibnya. Orang ini bukan muslim, orang ini non-muslim. Dia mengadu kepada Amirul Mukminin. Apa yang dia adukan? Yang dia adukan adalah dia punya rumah berhadapan dengan istananya Amr bin As di Mesir. Lalu atas dasar ingin menghadirkan estetika yang baik, maka kemudian rumahnya harus digusur. Dan agar kemudian tidak menghadirkan problem yang lebih luas, maka Amr bin As mengubah rumah itu menjadi masjid. Tapi si non-muslim ini tidak berterima dengan hal itu. Tidak diajak bicara, tidak diajak dialog. Non-muslim ini lalu kemudian memohon keadilan kepada Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengambil sebuah tulang, lalu digariskan dengan lurus
lalu kemudian diberikan kepada orang tersebut. Berikan kepada Amr bin As. Ketika Amr bin As menerima tulang itu, ada garis lurus di situ. Dia lalu kemudian mendapatkan pesan penting dari simbol itu. Berlakulah sebagai pemimpin yang adil, yang lurus. Karena itu yang akan menghadirkan kebaikan bagi semua. Ini menunjukkan kepada kita, Islam mengajarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang adil. Bahkan meski kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Oleh karena itu kita harus berdoa. Mudah-mudahan pemimpin di Republik ini juga menjadi pemimpin yang adil. Sebagai contoh, ciri keempat dari sebuah negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur itu adalah Hizbun Darun. Apa Hizbun Darun? Hizbun Darun itu artinya kesejahteraannya tidak hanya dipegang oleh sekelompok kecil orang saja, tapi kemudian kesejahteraan itu dirasakan oleh semua orang. Dan mohon dicatat, Islam itu tidak pernah mendesain kita semuanya kaya dan semuanya miskin. Islam itu tidak pernah punya cita-cita utopis, semua orang harus kaya, enggak. Islam hanya bercita-cita, kalau kamu kaya jangan lupakan sama yang miskin. Kalau kamu miskin jangan hasud sama orang kaya. Dan apa yang kemudian menjadi jembatannya? Yang menjadi jembatannya adalah filantropi sosial yang kita kenal dengan zakat, infak, sedekah, wakaf. Anda boleh kaya, Anda boleh punya mobil harga miliaran rupiah, tapi keluarkan zakat Anda, keluarkan infak Anda, keluarkan sedekah Anda, keluarkan wakaf Anda. Karena itu yang akan menyelamatkan Anda. Dalam konteks negara, zakat, infak, sedekah dan wakaf sekarang sudah diundangkan. Tapi dalam konteks membangun negara, kita mengenal pajak. Maka kita berdoa dan kita bermohon. Kalaupun pemerintah ingin mengambil pajak, maka ambillah pajak itu dari mereka yang beruang banyak. Dan lindungi mereka yang miskin dengan memberikan bantuan sosial kepada mereka. Itulah yang disebut dengan keadilan. Ikhwatu iman yang saya muliakan. Yang terakhir adalah amalun fasihun. Sebuah negara akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur apabila di negara itu orang-orangnya, penduduknya punya pikiran positif terhadap masa depan. Izinkan saya mengingatkan, ketika 17 Agustus 1945 Republik ini dimerdekakan, keesokan harinya para pemimpin bangsa ini bikin konstitusi. Dalam konstitusi itu ada pembukaan, di dalam salah satu pembukaan, dalam satu alinea pembukaan itu ada kalimat yang luar biasa. Bayangkan, ikhwatu iman sekalian, tanggal 18 Agustus 1945 itu, ketika saya baca sejarah, ternyata angka buta huruf di Republik ini kurang lebih masih 97,2%. Hanya 2,8% penduduk Republik ini yang bisa baca tulis. Tapi kalau kita lihat janji kemerdekaan, ada kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan tidak hanya itu, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebuah negara yang baru merdeka ngobrol tentang dunia. Sebuah bangsa yang masih banyak orang buta hurufnya ngobrol tentang ikut serta menghadirkan ketertiban dunia. Bagaimana mungkin kalimat ini bisa muncul? Kalimat itu bisa muncul karena setengah lebih dari yang membuat konstitusi kita adalah santri yang dibesarkan di lingkungan pesantren. Lalu kemudian mendapatkan pendidikan yang baik sehingga mereka punya amalun fasihun. 81 tahun kemudian, hari ini angka buta huruf di kita hanya 1,8%. Tidak banyak bangsa yang bisa melakukan lompatan itu. Dan oleh sebab itu, tetaplah berprasangka baik akan bangsa ini. Mudah-mudahan bangsa ini akan jadi bangsa yang lebih adil, lebih sejahtera di masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatu iman, sidang Jumat yang berbahagia. Allah mengajarkan kepada kita bahwa doa itu hanya bisa Allah kabulkan
apabila disertai dengan ikhtiar. Dan ikhtiar itu akan menjadi nothing kalau kemudian kita tidak pernah menyandarkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di tengah-tengah ikhtiar kita, baik itu ikhtiar kita untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk bangsa kita, untuk semesta raya, maka mari kita tetap melantunkan doa-doa terbaik kepada Allah, menyampaikan doa-doa terbaik kepada Allah, agar Allah menguatkan kita semua, agar Allah menjadikan kita sebagai pribadi yang istiqamah, bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangi dan kasihanilah kami sebagaimana Engkau menyayangi dan mengasihi para nabi dan orang-orang baik yang telah berpulang sebelum kami. Duhai Allah, jadikanlah kami sebagai pribadi yang bersyukur. Kami bersyukur karena Engkau telah menghujamkan iman dan takwa di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Oleh sebab itu, berulang kali kami melakukan kekeliruan, kealfaan, kekhilafan dan dosa. Engkau selalu menarik kami kembali menuju siratal mustaqim. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha rahman dan maha rahim. Oleh sebab itu di Jumat yang penuh berkah ini, kami bermohon kepadamu ya Rabb, jadikan kami sebagai warga bangsa yang baik. Jadikan kami sebagai warga bangsa yang patuh dan taat terhadap syariat-Mu. Dan jadikan para pemimpin kami sebagai pemimpin-pemimpin yang adil, yang menghadirkan kebaikan, kemaslahatan dan kesejahteraan. Lumpuhkan tangan kami, lumpuhkan kaki kami, lumpuhkan tangan dan kaki para pemimpin kami ketika mereka hendak berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, temani kami dalam jalan lurus-Mu, agar kami mendapatkan surga yang Engkau janjikan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Duhai Allah, di Jumat yang penuh berkah ini, kami mendoakan kedua orang tua kami. Bagi orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkan dan berkahilah usianya. Bagi orang tua kami yang sakit, kami memohon kepadamu ya Rabb, sembuhkan kedua orang tua kami. Dan bagi orang tua kami yang sudah wafat, ya Allah, kami bermohon kepadamu, sayangi dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami dikala kami masih kecil. Di Jumat yang penuh berkah ini kami bersaksi ya Allah, adalah orang tua kami yang mengajarkan kepada kami kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adalah ayah kami, sosok pertama yang kemudian memegang tangan kami dan menunjukkan kepada kami jalan menuju ke masjid. Adalah ibu kami yang menanamkan kepada kami tentang makna kesabaran dan ketawakalan. Oleh sebab itu ya Allah, bila pun kami suatu saat akan berpulang kepadamu, kami bermohon kepadamu ya Rabb, izinkan kami bersama kedua orang tua kami tinggal di tempat terbaik, yakni surga yang Engkau janjikan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, agar kami bisa memeluk kembali kedua orang tua kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kami pasangan hidup. Oleh sebab itu ya Allah, jadikan kami sebagai pemimpin yang baik untuk pasangan hidup kami. Engkau telah menghadirkan anak-anak dan keturunan di keluarga kami. Jadikan anak-anak di keluarga kami sebagai anak-anak yang taat. Tidak hanya taat kepada kami sebagai orang tuanya, tidak hanya taat pada hukum di negaranya. Yang paling pokok, jadikan anak-anak kami sebagai anak yang taat terhadap syariat yang telah Engkau gariskan. Ya Rabb, hanya kepadamulah kami bermohon dan hanya kepadamulah kami berserah diri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Safnya mohon diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.